Penjelasan konsep antropologi kesehatan. Di sini yang bernama Juni Nenggolan. Pengertian antropologi kesehatan adalah subbidang antropologi pada beragam keilmuan lain seperti sosial, budaya, biologi, hingga logistik guna memahami berbagai faktor yang berhubungan dengan kesehatan. Lebih dari itu, antropologi kesehatan juga berfungsi untuk memahami faktor-faktor lain seperti kesejahteraan, pencegahan dan pengobatan, penyakit, proses penyembuhan, hubungan sosial, dan pentingnya budaya. Secara sederhana, antropologi dapat disimpulkan sebagai disiplin ilmu untuk dapat memahami mengenai budaya, sosial, dan kesehatan serta penyakit di masyarakat. Tujuan antropologi kesehatan adalah mempunyai tujuan yang terdiri dari membangun budaya di masyarakat dengan mempelajari perilakunya, mempelajari budaya bagaimana manusia dapat bersosial di masyarakat luas termasuk di dalam suku, bangsa, maupun budaya, pemanduan interaktif antara biologi dan sosial budaya dalam kehidupan manusia atau masyarakat. Ruang lingkup studi antropologi kesehatan. Lapangan studi antropologi kesehatan yang disusun oleh Hasan bersama Prasad di tahun 1959 membuat daftar sebagai berikut. Pertama, nutrisi dan pertumbuhan. 2. Hubungan bentuk tubuh dengan variasi penyakit. 3. Underwood atau pengaruh evolusi pada manusia serta penyakit pada populasi akibat faktor budaya seperti migrasi. 3. VNS atau penyakit yang dideteksi di dalam populasi manusia. 4. Kedokteran forensik mempelajari mengenai beragam masalah pada hukum kedokteran seperti identifikasi umur. 5. Upaya pencegahan penyakit. Para ahli atau pakar antropologi saat ini juga memanfaatkan dan mengembangkan pemikiran Hasan dan Prasad khususnya dalam bidang teknik biomedikal atau biomedical engineering. Manfaat antropologi dalam kesehatan membantu mempelajari aspek sosiokultur di masyarakat yang berhubungan dengan sehat sakit yang berkaitan dengan budaya. Pendekatan dalam sosiologi. Dalam upaya memahami suatu gejala sosial dalam masyarakat, maka studi-studi dalam sosiologi dilakukan dengan menggunakan dua macam pendekatan menurut Sarwono tahun 1993 yaitu pertama A. Pendekatan etnik. Pendekatan etnik yaitu menguraikan suatu gejala sosial sesuai dengan pandangan si pelaku sendiri, memahami perilaku individu atau masyarakat dari sudut pandang si pelaku sendiri. Misalnya, ada orang yang menggunakan pengobatan alternatif dengan menggunakan cara metafisika. B. Pendekatan etik yaitu menguraikan suatu gejala sosial atau interaksi sosial dari sudut pandang orang luar atau sudut pandang observer. Seseorang sedang melakukan pengamatan ilmiah, maka pengalaman dan pengetahuan ilmiah yang dimiliki dijadikan sebagai alat ukur atau standar dalam menjelaskan masalah interaksi sosial. Dengan demikian, maka pendekatan etik bersifat lebih objektif dapat diukur dengan ukuran dan indikator tertentu, sedangkan pendekatan etik relatif lebih subjektif dan banyak menggunakan kata-kata atau bahasa dalam menggambarkan perasaan individu yang menjadi objek studi. Karena itu diperlukan orang lain yang dapat meneropong perasaan dan pikiran bahwa ada seseorang yang sebetulnya melandasi perilakunya. Peneropongan ini tidak perlu melalui psikoanalisa, melainkan menggunakan indikator nyata berupa hal-hal yang dapat diamati dari perilaku individu. Dalam mengembangkan sosiologi kesehatan ini, seorang dokter atau tenaga kesehatan dapat mengembangkan sikap self-care, yaitu kemampuan untuk menyelami apa yang dirasakan oleh pasien atau masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, penerapan ilmu sosiologi kesehatan dapat disebut sebagai satu upaya membangun pendekatan terpadu antara etik dan etik, sehingga pelayanan kesehatan lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Dalam melakukan perannya sebagai seseorang yang memiliki kompetensi untuk mengobati orang yang sakit, dokter melaksanakan 5 fungsi utama. Pertama, menerapkan peraturan umum atau khusus yang harus ditaati oleh pasien. Kedua, membina interaksi dengan pasien secara luas dan membahar atau terbatas pada fungsinya sebagai dokter. Tiga, menyebarkan emosi atau perasaannya atau bersikap netral dalam hubungannya dengan sang pasien. 4, mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kepentingan bersama. 5, memandang manusia berdasarkan kualitasnya atau presentasinya. Ruang lingkup pelayanan dan pemeliharaan kesehatan pun meluas, bukan hanya penyembuhan dan perawatan, melainkan juga promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan rehabilitas. Yang dilayani tidak saja individu pasien, melainkan juga keluarga si sakit dan masyarakat luas. Sekian dari hasil presentasi saya, terima kasih.